Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Rizdan Nurhaliza. Saya dari kelas X2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen supervisi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke komponen supervisi pendidikan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu supervisi. Dalam Carter Goods Dictionary of Education, supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru, lalu merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Nah, sudah jelas kan apa itu supervisi? Sekarang kita masuk ke komponen supervisi pendidikan. Ada apa aja sih? Yaitu ada 5. Yang pertama itu supervisi bidang personil. Yang kedua supervisi bidang akademik. Yang ketiga supervisi bidang material. Yang keempat supervisi bidang operasional. Dan yang kelima supervisi bidang pengembangan manajemen. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih. Supervisi bidang personil. Supervisi bidang personil itu suatu kegiatan supervisi yang ditunjukkan kepada personil-personil pelaksanaan pendidikan di sekolah. Personil tersebut adalah ada kepala sekolah yang pertama, yang kedua ada pegawai tata usaha, yang ketiga ada guru, dan yang keempat ada siswa. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Hal-hal pokok apa aja sih yang perlu disupervisi oleh kepala sekolah itu di sekolah? Nah, yang pertama itu masalah jalannya pendidikan dan pengajaran nih. Yang kedua, masalah pengerogram pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang ketiga, masalah kepemimpinan kepala sekolah. Yang keempat, masalah administrasi sekolah. Dan yang kelima, masalah kerjasama dengan sekolah lain dan instansi terkait lainnya. Yang keenam, masalah kebijakan sekolah yang menyangkut kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Dan yang ketujuh, masalah komunitas sekolah, BP3, dan lain-lain. Kemudian kita masuk yang kedua itu pegawai tata usaha. Apa sih yang perlu disupervisi dalam pegawai tata usaha itu? Nah, itu adalah tentang kinerja staf, penataan administrasi sekolah, kemampuan dalam bekerja atau skill, serta loyalitas terhadap pemimpin atau kepala sekolah ya. Karena di sekolah itu jabatan yang paling tinggi adalah kepala sekolah. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu disupervisi dalam tata usaha? Yang pertama, masalah wawasan dan kemampuan profesional tata usaha, masalah kehadiran dan aktivitas tata usaha, masalah persiapan dan penyusunan program tata usahaan, masalah pencapaian target kerja, masalah kerjasama dengan guru, siswa, dan sesama tata usaha dan dengan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga itu guru. Guru sebagai agent of change yang merupakan tunjuk obat pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, karena guru harus mampu mengembangkan dan meningkatkan proses kegiatan belajar siswa yang lebih baik lagi. Nah, dalam proses supervisi kemampuan seorang guru, maka seorang supervisor itu harus memiliki pemahaman sebagai berikut, yaitu mempunyai keyakinan bahwa guru memiliki kemampuan atau potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri dan mengembangkan dirinya. Nah, yang kedua itu berkeyakinan bahwa guru mempunyai kebebasan untuk memilih dan bertindak mencapai tujuan yang diinginkannya dan dirinya sendiri tentang asumsi dasar serta keyakinan akan dirinya. Yang keempat, mempunyai komitmen dan kemampuan untuk membuat rekan gurunya merasa penting dan dihargai dan maju. Yang keempat itu siswa. Hal pokok apa aja nih yang perlu disupervisi terhadap siswa? Yang pertama itu motivasi belajar. Itu sudah pasti ya. Kalau motivasi belajar tuh harus ada dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga, keterlibatan siswa dan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang keempat, OSIS. Yang kelima, sikap guru dan kepala sekolah terhadap siswa. Yang keenam, keterlibatan orang tua siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketujuh, kesempatan memperoleh pelayanan secara prima dari sekolah. Dan yang kedelapan, kelengkapan sarana dan pelaksana sekolah, termasuk laboratorium, perpustakaan, alat-alat olahraga, dan yang lain-lain. Nah, kita masuk ke penjelasan yang kedua nih. Supervisi bidang material itu ada 4 aja komponennya.
Nah, yang pertama ketersediaan ruangan, pengelolaan, dan perawatan terhadap fasilitas. Yang kedua pemanfaatan buku-buku. Yang ketiga pemanfaatan media dan alat peraga. Dan yang keempat itu kelengkapan dan perawatan peralatan penunjang. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Dalam supervisi dan pembinaan pada sarana prasarana yang disupervisi adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan administrasi sarana prasarana mencakup data inventarisasi, kondisi fisik, dan lain-lain. Yang kedua, operasional sarana dan prasarana mencakup pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia. Yang ketiga, perawatan sarana dan prasarana mencakup proses dan pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, supervisi bidang akademik. Supervisi bidang akademik adalah kegiatan pembimbingan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik lagi, tercapainya tujuan pendidikan. Nah, peran apa aja nih yang diharapkan dari supervisi bidang kurikulum tersebut? Yang pertama itu adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam membicarakan, melaksanakan, dan mengawasi kurikulum sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Nah, yang kedua itu sebagai fasilitator dan bahkan pembimbing yang membantu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi kekurangan dan hambatan serta memanfaatkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum. Yang ketiga sebagai motivator yang ada dengan cerdas, arif, dan efektif, mengupayakan agar kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya semakin meningkatkan kompetensinya mengajar, menjabarkan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu sebagai aparat pengendali mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui peningkatan mutu implementasi kurikulum yang secara periodik dan simetrik, mengecek, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengerahkan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi, efektif, dan kondusif sebagai tercapainya mutu pendidikan. Kemudian kita masuk ke dalam aspek-aspek yang diutamakan dalam penyelenggaraan bidang kurikulum. Aspek yang pertama itu aspek perencanaan, yang kedua aspek pelaksanaan, yang ketiga aspek evaluasi, proses, dan hasil. Nah, yang pertama ini aspek perencanaan, yaitu tahap-tahapnya ini ada penelaahan kalender pendidikan, penelaahan kurikulum, analisis materi di pembelajaran, program tahunan dan semester, program silabus, dan rencanaan pembelajaran. Nah, yang kedua ini implementasi kurikulum. Aspeknya itu ada 3, yaitu implementasi program pembelajaran berdasarkan perhitungan hari efektif. Yang kedua, pembagian tugas guru dan sesuai spesifikasi keilmuannya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Yang ketiga, aspek evaluasi. Evaluasi sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data bukti terhadap pelaksanaan kurikulum dan hasil belajar. Penilaian terhadap kurikulum mengacu pada 2 hal, yaitu penilaian terhadap proses dan hasil belajar. Penilaian kurikulum sangat berguna bagi guru bidang studi, kepala sekolah, orang tua, dan pengajar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu supervisi bidang operasional. Supervisi bidang operasional adalah suatu kegiatan dari supervisi yang disarankan, yang diarahkan kepada pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap jalannya proses pendidikan di suatu sekolah. Hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap operasional adalah, yaitu masalah yang berkaitan dengan teknis edukatif, antara lain supervisi pelaksanaan kurikulum, pembagian tugas, rencana tahunan sekolah, jadwal dan rencana tahunan guru, serta yang terakhir itu penerapan suatu pelajaran sebagai sistem dan penyampaian materi pembelajaran. Nah, yang kedua itu pelaksanaan PBM yang meliputi cara mengkoordinasi kegiatan belajar mengajar, perencanaan evaluasi belajar seperti harian, semester, dan UAS, program bimbingan siswa,
proses belajar mengajar, penilaian, tindak lanjut evaluasi, dan supervisi bidang kesiswaan. Nah, supervisi bidang kesiswaan itu yang pertama adalah perencanaan penerimaan siswa yang meliputi kegiatan pengumuman, penerimaan peserta didik, sumber calon peserta didik, registrasi, seleksi, dan penempatan. Pembinaan merupakan upaya yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kebutuhan lingkungan. Selain itu untuk membantu perkembangan kepribadian peserta didik agar lebih disiplin, kreatif, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalur yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembinaan antara lain meliputi kegiatan OSIS, latihan kepemimpinan siswa, yang disingkat itu LKS, kegiatan intra dan ekstrakurikuler, serta pelaksanaan wiyata mandala. Nah, ada lagi nih monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang terhadap seluruh aktivitas sekolah. Dalam hal ini, pengelolaan peserta didik dari tahap perencanaan, pembinaan sampai evaluasi. Sementara evaluasi atau kegiatan menilai adalah upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, pengelolaan peserta didik. Evaluasi dapat dilakukan terhadap dua hal pokok, yaitu evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima nih, yaitu supervisi bidang pengembangan manajemen. Kegiatan manajemen pendidikan persekolahan adalah pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu kinerja sekolah. Nah, ini salah satu bentuk dalam pengembangan manajemen sekolah adalah peningkatan disiplin warga sekolah. Yang kedua, usaha supervisor dalam membantu penegakan disiplin sekolah adalah yang pertama tata tertib. Tata tertib hendaklah dibuat dengan cara musyawarah antara warga sekolah dengan kepala sekolah, guru, murid, pegawai sekolah, dan orang tua murid. Dengan musyawarah berarti semua pihak ikut berpartisipasi dalam menyusun tata tertib tersebut. Nah, yang kedua itu supervisor harus memberikan contoh dalam melaksanakan tata tertib sekolah tersebut. Jika supervisor tidak pernah melanggar, maka pihak-pihak lain akan berusaha tidak melanggar tata tertib tersebut. Nah, yang ketiga, hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum bukan didasarkan pada balas dendam, tetapi untuk membuat jera sehingga tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan tentang komponen-komponen pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.